selama 99% peradaban umat manusia, rasa marah itu didikte dan diatur oleh agama. Kadang ketika kita melihat ketidakadilan yang terjadi, sering sekali respon-respon yang muncul di masyarakat, Gusti mboten sare, Tuhan tidak pernah tidur, udahlah nanti juga dibalas sama Tuhan. Ya itu apa yang didikte oleh agama selama ini, bahwa marah itu bukan tugas manusia. Marah, murka itu adalah tugas yang maha kuasa. Kalau ada orang buanting sesuatu, gedor-gedor sampai pecah atau jadi Hulk gitu ya, menghancurkan segala sesuatu, itu berarti itu lagi marah. Padahal itu kan lebih udah perwujudannya sampai ke violent. Sering orang menganggap dan ngejudge marah tapi hanya dari versi terburuknya aja. Kayak kita nganggap, wah gua nggak bakal mau makan tomat. Karena yang pernah dia lihat semua tomat busuk. Dia nggak tahu tomat yang sehat itu, tomat yang nggak busuk itu, tomat yang matang dengan sempurna itu kayak gimana. Jadi banyak orang yang tidak tahu tentang marah itu bisa juga marah yang baik. Ketika kita terus-menerus gagal untuk mengekspresikan amarah dengan sehat, gitu ya, gagal meluapkannya, itu tuh tetap ada di dalam diri kita. Itu bikin katup jantung kita bekerja dengan lebih keras, bikin syaraf kita juga jadi lebih tegang, bikin kita selalu ada di fight or flight mode gitu ya. Jadi memberi tekanan-tekanan yang berlebih ke dalam tubuh kita, dan ujungnya itu bisa ke berbagai penyakit. Mereka jarang sekali marah, mereka selalu sopan, selalu tersenyum dan lain sebagainya, sampai dibuatlah riset bahwa ternyata tipe kepribadian tertentu memiliki potensi risiko untuk terkena penyakit-penyakit tertentu lebih tinggi. Termasuk orang-orang yang jarang mengekspresikan kemarahan itu. Kita butuh rasa cinta untuk melindungi sesuatu, tapi kadang kita juga butuh rasa marah supaya bergerak. Dua-duanya nih saling melengkapi. Aku kasih istilahnya itu PLTN, pembangkit listrik tenaga ngamuk. So we need to be angry. Yes. Gitu kan? Ya, batnya tuh gimana? Ya, kan? Gimana Kan? ngebalance untuk ini keperluannya untuk mengolah atau akhirnya jadi habit yang destruktif? Kita sering diajarkan untuk menekan marah. Katanya orang yang baik itu sabar, tenang, gak meledak. Tapi gimana kalau sebenarnya marah bukan musuh, melainkan sinyal bahwa ada sesuatu yang penting yang sedang dilanggar. Ada nilai yang kita perjuangkan sedang diremehkan. Masalahnya bukan di marahnya, tapi cara kita memperlakukan marah itu. Banyak hal besar di dunia lahir dari kemarahan. Marah pada ketidakadilan, pada kebodohan, pada tradisi dan sistem yang bebal. Dari sanalah muncul tulisan, ide, dan pergerakan. Hari ini kita ngobrol dengan seseorang penulis yang dikenal dalam tanda kutip pemarah gitu. Tapi marahnya bukan buat tujuan yang reaktif aja gitu. Dia berani menyuarakan hal yang tidak nyaman, tapi dengan nalar, bukan dengan nyinyir. Selamat datang di Sapio Pato, Mas Oki Susanto. Terima kasih. Sutanto. Oh, Sutanto ya. Santai. Keseribet dikit. Yes. Oke, thank you for having me. Yes, aku mulai duluan kali ya. Iya, jadi mungkin aku kasih konteks kayak tadi kita ngobrol sedikit kayak Mas Oki kaget gak sih kita undang di Sapio Pato? Iya kan biasanya ngomongin relationship. Nah, relationship kan juga pasti nanti ada aspek emosi di situ, gimana kita ngehandle marah gitu. Jadi siapa yang pantas untuk ngobrol ini adalah orang-orang yang memang udah mastering anger. Yes. bukan orang yang penuh dengan kemarahan, tapi mastering anger kayak gitu. Okay. Do you feel that you mastery anger? I try to. Oke, karena menarik sih Mas Oki. Jadi yang bikin waktu itu kita kehook kayak yakin ini topik yang pas banget nih buat Mas Oki gitu ya. Karena dalam perjalanan kami untuk mengedukasi orang-orang, banyak yang mereka tidak nyaman dengan perasaannya sendiri, including me gitu. Kayak salah satunya kalau dalam rumah tangga nih ceritanya, dia lebih sering marah gitu kan, terus aku lebih sering nangis. Jadi kayak kenapa sih gak harus marah-marah? Ya marah tuh cara gue yang gini kan. Kayak dia mau sedih tapi dia gak bisa mengekspresikan sedihnya, akhirnya dia marah gitu. Terus aku jadi berpikir banyak training soal anger management. Apa jangan-jangan memang orang tuh kesulitan gitu loh untuk sebenarnya memahami rasa amarah dan juga mengontrolnya. Nah, aku pengen tahu dong marah buat Mas Oki tuh apa sih sebenarnya gitu kan. Karena nggak sedikit aku lihat di beberapa postingannya Mas Oki juga bilang gitu, kita harus marah gitu kan. So you promote marah yang dimana marah selama ini stigmanya adalah jangan di manage gitu. So can you explain that? Oke. Sebenarnya
marah itu sesederhana emosi dasar manusia. Emosi dasar bahkan bukan cuma manusia. Ya, di banyak spesies juga itu ditemukan emosi yang universal ya, sama seperti sedih, sama seperti senang ya. Kalau nonton Inside Out tahu lah ya. Ada karakter-karakter bentuk-bentuk kemarahan yang universal gitu ya. Jadi yang namanya emosi itu adalah sesuatu yang alamiah ya. Emosi itu adalah respons alamiah dari tubuh ketika ada stimulus tertentu. Bisa internal dari pikiran sendiri, bisa juga dari eksternal. Misalnya ada orang yang nginjek kaki kita, ada orang yang numpahin sesuatu ke baju kita. Jadi ada stimulus tertentu yang pada akhirnya bikin kita mengalami emosi tertentu. Nah, sayangnya marah seringkali salah pahami. Marah jadi salah satu emosi yang paling disalahpahami dan orang sering tertukar-tukar gitu ya, sering kesaru antara emosi marahnya dengan agresinya, dengan kekerasannya. Jadi sering ketukar-tukar tuh. Marah, agresi, agresi, dan juga violence, kekerasan. Okay. Ya, jadi dianggap wah kalau ada orang buanting sesuatu, gedor-gedor sampai pecah atau jadi Hulk gitu ya, menghancurkan segala sesuatu, oh itu berarti itu lagi marah. Padahal itu kan lebih udah perwujudannya sampai ke violence, sudah sampai ke kekerasan gitu ya. Padahal ada banyak tahapan lainnya sebelum mencapai ke situ. Jadi sering orang menganggap dan ngejudge marah tapi hanya dari versi terburuknya aja. Gitu, dari versi terburuknya. Jadi kayak kita nganggap wah gua nggak bakal mau makan tomat karena yang pernah dia lihat semua tomat busuk. Gitu. Jadi dia nggak tahu tomat yang sehat itu, tomat yang nggak busuk itu, tomat yang matang dengan sempurna itu kayak gimana, yang ranum dengan sempurna itu kayak gimana, gitu ya. Jadi banyak orang yang tidak tahu tentang marah itu bisa juga marah yang baik. Gitu. Ada satu buku judulnya The Good Anger, penulisnya Sam something, aku lupa. Nah di situ dia mengulik dengan sangat baik tentang kemarahan. Bahwa banyak orang salah menangkap tentang kemarahan dan ini dibarengi juga dengan dua faktor lain. Faktor budaya juga yang misalnya di Jepang gitu ya. Sangat menghargai harmoni, sangat menghargai solidaritas gitu ya. Jadi udahlah guyup aja kita, jangan sampai ada yang berbeda, jangan sampai ada yang menunjukkan emosi tertentu yang tidak diterima dan lain sebagainya. Jadi mereka secara budaya lebih banyak mensupres, lebih banyak menahan, lebih banyak menyangkal emosi-emosi tertentu yang tidak dianggap baik oleh masyarakatnya. Nah, faktor lain juga yang turut berpengaruh ada satu kalimat yang menarik di bukunya The Good Anger itu, for 99% of our human history, anger is in the hands of religion. Ya, jadi menarik. Selama 99% peradaban umat manusia, rasa marah itu didikte dan diatur oleh agama. Agama apapun itu. Dari zaman kerajaan Romawi dulu menggunakan pendekatan agama untuk menyatukan rakyat yang tersebar di banyak sekali wilayah, akhirnya menggunakanlah agama Katolik pada waktu itu. Dan di waktu itu tidak semua orang bisa mengakses kitab suci. Tidak semua orang bisa baca Alkitab gitu ya. Jadi harus dicari gimana ya cara nyampein nih inti ajarannya apa gitu. Dibuatlah 7 dosa besar gitu ya, 7 deadly sins. Betul. Nah itulah akhirnya digunakan sebagai cara untuk menyampaikan nih intinya jangan lakukan ini gitu. Ini dosa nih menurut agama ini gitu. Dan di salah satunya adalah anger, wrath or anger gitu ya. Dan di beberapa agama lain juga kita menemukan bahwa kemarahan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Gitu. Kemarahan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Kemarahan itu sesuatu yang harus disupres, harus disangkal, harus dibikin reda dengan segala cara gitu ya. Jadi selama ribuan tahun manusia menjalani hidupnya dan banyak dipengaruhi oleh agama sehingga mereka menganggap ya udah amarah itu sesuatu yang buruk. Dan itu terbawa sampai sekarang gitu ya. Kadang ketika kita melihat ketidakadilan yang terjadi gitu ya, atau kita melihat ada suatu kasus yang gimana lah gitu ya, wah ini
bikin orang marah, bikin orang emosi, bikin orang merasa ada ketidakadilan di situ. Sering sekali respon-respon yang muncul di masyarakat, Gusti mboten sare. Ya, Tuhan tidak pernah tidur. Udahlah, nanti juga dibalas sama Tuhan. Kan kurang lebih dia mau ngomong seperti itu ya. Dan ya itu apa yang didikte oleh agama selama ini, bahwa marah itu bukan tugas manusia. Marah, murka itu adalah tugas yang maha kuasa, tugas yang ilahi, sehingga bukan domainnya manusia lah untuk mengungkapkan kemarahannya. Jadi faktor itu tadi ya, ada faktor sosial dan budayanya, ada faktor agamanya, dan ya ada banyak faktor-faktor psikologisnya juga yang bikin orang akhirnya menghindari marah. Itu mungkin kurang lebih. Background yang sangat luas. Aku senang seperti ini. Gak salah dong. Gak salah dong. Pilihan kita Yoi. ngomongin marah. Tapi itu kan kalau based on history dan kenapa orang salah paham akhirnya dengan marah. But for yourself, how do you perceive that anger gitu? Dan kayak tadi Mas kan membedakan antara marah, Agresi, dan kekerasan, violence gitu. Yes. Kayak kenapa kita harus ngebedain itu? Terus kayak then how you view anger gitu. Buat kamu tuh anger atau marah tuh apa sih Mas? Ya kembali lagi, karena marah adalah salah satu bentuk emosi yang alamiah, yang universal, terjadi di manusia di berbagai budaya mengenal sebenarnya apa itu amarah. Bahkan sejumlah spesies pun ada ditemukan marah dengan ya, mata alisnya terangkat dan lain sebagainya. Itu ada di banyak spesies. Jadi it's something healthy and perfectly human menurutku. Sangat manusiawi, sangat alamiah, bukan sesuatu yang harus kita anggap tabu. Itu buatku yang paling penting. Jadi pertama-tama ketika aku merasakan amarah, aku nggak langsung buru-buru menyapunya begitu saja. Gitu, karena seringkali sweep it under the rug aja gitu ya, atau udahlah nanti juga lewat gitu ya. Tapi cari tahu dulu kenapa aku merasa marah. Biasanya marah karena ada nilai kita yang terlanggar. Misalnya kita menganggap keadilan itu penting, tapi tiba-tiba di depan mata kita melihat ada sesuatu yang tidak adil ya, atau ada hak-hak kita yang terlanggar, antara nilai atau hak yang terlanggar gitu ya. Harusnya gua bisa dapat promosi nih di kantor, tapi kenapa yang dikasih promosi rekan kerja gua yang selama ini performanya kurang baik, lalu gua marah. Apakah artinya gua salah karena marah? Ya enggak dong. Kecuali gue tiba-tiba pukul kepala dia tuh, atau gue bakar kantor gue. Nah itu udah beda hal. Itu bukan cuma marah, tapi bagaimana kita mengekspresikan kemarahan kita lewat agresi, lewat kekerasan. Nah itu. Jadi pertama-tama itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi, itu adalah sesuatu yang sangat alamiah, sehat, bukan untuk disangkal, bukan untuk ditahan-tahan di dalam diri. Udahlah, let me swallow it aja gitu, udahlah biar gue telan aja lah pil pahit ini gitu. Jadi enggak sih, aku enggak merasa kayak gitu. Jadi aku cari tahu dulu ketika aku mulai merasa kok gue lagi marah ya gitu ya, kok gue marah, apa nih kira-kira akarnya, terus kira-kira what do I want from it. Jadi goalnya apa yang ingin gue capai sih dari emosi marah ini. Misalnya to restore order ya, misalnya ada ketidakadilan, terus gimana nih caranya supaya ini bisa jadi adil lagi. Atau ada hak gue yang terlanggar, gimana nih caranya supaya gue bisa mengembalikan ini lagi tuh, restore the order gitu ya. Jadi lebih ke sana sih. Pertama pahami dulu kenapa, root cause-nya itu apa, baru setelah itu cari cara yang paling bijak dan efektif untuk bisa mencapai tujuan dari rasa marah itu. Itu sih kalau aku. Indikasinya apa Mas, seseorang yang kayaknya udah perlu memproses atau udah mulai sambat gitu? Karena, biasanya justru orang-orang yang dibilang atau bilang gue sih nggak pernah marah ya. Oke. Oh itu malah paling Denial, orang paling perlu. Karena marah itu sesuatu yang sangat manusiawi, itu sangat alamiah. Kita dalam sehari biasanya ada beberapa kali lah kejadian marah. Ya baik itu yang disengaja maupun nggak disengaja. Bahkan pasangan gitu ya dalam sebuah relasi marah satu sama lain itu kan sebenarnya sesuatu yang wajar. Tapi karena kita diajarkan oleh sosial, budaya, oleh agama untuk udahlah jangan marah, apalagi ada filosofi stoikism dan lain sebagainya yang juga menganggap ya udah apa yang bisa lu kontrol, ada dikotomi kendali dan lain sebagainya. Kalau nggak bisa ya udah ngapain lu emosi, ngapain lu marah gitu. Jadi orang semakin iya ya ngapain ya gue marah ya gitu loh. Jadi orang selalu menyangkal itu, padahal itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Jadi ketika ada orang yang justru bilang gue sih nggak pernah marah ya, atau wah dia hebat ya, mau diapain aja nggak pernah marah. Nah itu tuh yang biasanya harus hati-hati.
Gitu, yang biasanya harus hati-hati. Kan belum lama sempat ada tren juga laki-laki tidak bercerita, gitu, tapi sekalinya ini meledak, Iya. gitu ya. Jadi emosi itu stays in our body sebenarnya. Emosi itu stays in our body ketika kita tidak mengekspresikannya. Ya, ketika kita tidak mengekspresikannya, ini bisa dibaca di bukunya Gebermaid, gitu ya, The Myth of Normal, atau di bukunya Bessel van der Kolk, The Body Keeps the Score. Ya. Jadi emosi dan trauma itu tinggal di dalam tubuh kita. Ketika kita terus-menerus gagal untuk mengekspresikan amarah dengan sehat, gitu ya, gagal meluapkannya, itu tuh tetap ada di dalam diri kita. Itu bikin katup jantung kita bekerja dengan lebih keras, bikin syaraf kita juga jadi lebih tegang, bikin kita selalu ada di fight or flight mode, gitu ya. Jadi memberi tekanan-tekanan yang berlebih ke dalam tubuh kita, dan ujungnya itu bisa ke berbagai penyakit, gitu. Ketika kita terus-menerus menahan amarah di dalam diri tanpa punya outlet untuk mengungkapkannya keluar, gitu. Dan udah banyak sekali riset-risetnya, gitu. Udah banyak sekali riset-risetnya. Ada satu riset yang menarik. Jadi di sebuah rumah sakit, suster-susternya lagi ngobrol nih, perawat-perawatnya lagi ngobrol. Kebetulan mereka menangani penyakit ALS, ya, penyakit ALS. ALS tuh Aku lupa kepanjangannya apa, tapi dulu ada Ice Bucket Challenge. Oh, Nah itu tuh iya, buat awareness. awareness untuk ALS, itu untuk penyakit ALS. Nah, perawat-perawatnya ini lagi ngobrol, cerita-cerita, kesian ya si pasien A ini, udah dia orangnya baik banget loh, tapi kok bisa kena ALS. Ada perawat lain yang menimpali, iya nih bener, si pasien B juga orangnya tuh baik banget, nggak pernah marah dan lain sebagainya, tapi kok bisa kena ALS ya. Sampai akhirnya kok jadi ada pola tertentu ya, orang-orang yang kena penyakit-penyakit tertentu itu kita asumsikan orang ini baik, mereka jarang sekali marah, mereka selalu sopan, selalu tersenyum dan lain sebagainya, sampai dibuatlah riset bahwa ternyata tipe kepribadian tertentu memiliki risiko, potensi risiko untuk terkena penyakit-penyakit tertentu lebih tinggi, termasuk orang-orang yang jarang mengekspresikan kemarahan itu. Ya, jadi itu bukan cuma mitos ternyata di kalangan perawat itu. Orang yang tidak pernah marah, tidak tahu bagaimana caranya untuk marah, itu mereka telan ke dalam diri sendiri, ngasih tekanan-tekanan berlebih ke dalam tubuh kita, dan akhirnya bisa menjadi penyakit-penyakit tertentu. Gitu. That's the danger of never be angry. So we need to be angry. Yes. But gitu kan? Tapi Ya, oke, batnya tuh but, gimana? ya kan, Gimana but kan? ngebalance untuk ini keperluannya untuk mengolah atau akhirnya jadi habit yang destruktif? Oke. Kita seringkali menyarukan gitu ya antara kemarahan dengan agresi, dengan kekerasan gitu ya. Dan ini juga salah satunya dipicu juga oleh sosial media gitu ya. Media sosial tuh sering banget ngeviralin video-video bentuk kemarahan yang sangat ekstrim gitu ya. Orang lagi road rage gitu di jalan, terus gedor-gedor, ada yang buka pistol dan lain sebagainya gitu ya, keluarin pistol dan lain sebagainya. Lalu kita anggap itu sebagai kemarahan yang normal, kemarahan yang wajar gitu ya. Padahal ada banyak cara untuk mengekspresikan kemarahan. Sebenarnya ada banyak cara untuk mengungkapkan kemarahan. Katakanlah kita pergi ke restoran, terus kita menunggu lama, ketika makanannya keluar, ternyata makanannya itu nggak enak. Entah mungkin kurang bumbu atau beda dengan yang biasanya kita makan lah. Padahal kita udah sering ke restoran itu. Nah, terus kita marah, kok udah nunggu lama makanannya begini. Nah, kita kan punya banyak opsi. Ya, pertama kita cari tahu dulu kenapa kita marah. Oh, tidak sesuai ekspektasi nih makanannya. Terus apa yang ingin dicapai? Ya gue kesini mau dapat makanan enak. Gue pengen dapat sesuatu yang gue kejar kesini, gitu ya. Nah, gimana caranya untuk mencapai itu? Kan ada banyak jalannya. Kita bisa negur dulu gitu ya ke pelayannya, Mbak kok hari ini makanannya kurang enak, boleh ditanya gak ke chefnya, mungkin ada yang salah dan lain sebagainya. Ya udah, kalau itu udah dilakukan sama waiternya, makanan kita diganti, ya udah that's it, selesai gitu ya. Beda dengan misalnya orang tiba-tiba dapat makanan gak enak, dia langsung banting tuh piring, langsung saya mau ngomong sama ownernya, langsung nyerocos bla 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 bla, dia banting meja dan lain sebagainya. Nah, itu kan udah bentuk kemarahan yang tidak terkendali gitu ya, udah jadi agresi, udah jadi violence, bahkan kalau udah sampai banting-banting, merusak-merusak gitu ya. Jadi sebagai orang yang sudah dewasa gitu ya, kita
seharusnya punya strategi, punya SOP kemarahan. Oke. Punya SOP kemarahan, masing-masing silakan bikin SOP kemarahannya sendiri. Kalau saya biasanya seperti itu, kalau ada sesuatu yang nggak sesuai dengan ekspektasi bikin saya marah, saya omongin dulu. Biasanya langsung saya omongin dulu. Kalau sudah diomongin tapi ternyata nggak mendapatkan respons yang sesuai, mungkin saya bisa menegur dengan lebih keras. Bisa lewat sarkasme, bisa lewat sedikit membentak mungkin ya. Nah kalau itu enggak, baru kita bisa eskalasi lebih tinggi lagi gitu loh. Jadi enggak langsung di awal nyari cara paling brutal gitu ya, cara paling ekstrim. Harus ada eskalasinya dulu gitu kan. Sama ketika kita manajemen konflik gitu, itu juga kan enggak langsung perang. Misalnya Indonesia sama Malaysia beda pendapat nih, besoknya perang kan enggak. Kan ada dialog dulu, ada mediasi dulu, ya ada diplomasi dan lain sebagainya, baru pilihan terakhir, selalu pasti pilihan terakhir dalam sebuah agresi militer ya. Perang itu pasti pilihan terakhir. Meskipun Cina punya nuklir, punya militer yang segitu kuatnya, Amerika juga punya, apakah ketika mereka beda pendapat langsung perang kan enggak. Ya kan? Bahkan perang pun bisa perang yang lain-lain dulu, perang dagang gitu misalnya. Jadi pasti itu agresi dan kekerasan selalu menjadi opsi yang terakhir. Nah, itu yang harus kita tahu. Seringkali justru karena orang jarang merasakan dan mengekspresikan kemarahannya, jadi mereka nggak tahu gimana cara untuk meluapkannya. Kayak anak kecil yang baru merasakan emosi gitu ya, masih belajar mengelola emosi, mereka tiap kali ada sesuatu yang bikin mereka marah, tantrum. Ya, mereka banting-banting barang, mereka ngamuk-ngamuk di lantai gitu ya. Ya anak kecil wajar, karena ini beneran sesuatu yang baru gitu ya, buat mereka masih belajar cara mengelola emosi gimana. Tapi kalau itu dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, nah berarti mungkin ada masalah dengan emotional intelligence-nya gitu. Jadi itu sih yang mungkin harus kita perhatikan. Aku suka tadi Mas Oki mention, maksudnya menggunakan kata SOP untuk marah gitu kan. Karena I do agree, buat teman-teman yang mungkin juga lagi memperdalam emotional intelligence atau kecerdasan emosional, ketika kita merasakan sesuatu, it's actually a trigger of something. Pasti there's a reason gitu ya. Jadi kayak anggaplah gitu, tata caranya nih SOP-nya, lu kalau lagi ngerasain sesuatu, really identify dulu nih tuh sebenarnya rasa apa sih gitu. Cause otherwise kalau kita nggak tepat merasakan itu rasanya apa dan karena apa, maka bisa jadi solusi yang kita ambil itu bisa jadi salah. Betul. Seperti yang tadi katanya Mas Oki bilang, ya jangan-jangan sebenarnya gue nggak butuh marah gitu. Gue mungkin sebenarnya cuma kecewa aja. Gue sebenarnya mungkin sedih gitu loh, makanan yang gue inginkan ternyata. Atau simply lapar. Betul. Gitu. Jadi kayak karena kita sebenarnya udah tahu mungkin apa yang kita rasain dan ini karena apa, akan lebih clear gitu kan sebenarnya habis ini kita harus ngapain gitu. Yes, betul. Nah ini menarik banget sih Mas Oki, karena kalau buat aku jadi gini, salah satu tips yang aku coba bagikan ke teman-teman, pentingnya kenapa kita perlu mengeksplor rasa dan juga marah itu adalah kayak supaya kita tahu dalam kondisi lainnya gitu ya, apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau aku tuh punya rumus gini Mas Oki, gue biasanya cranky tuh gara-gara 3 hal. Yang pertama tuh gara-gara lapar, yang kedua gara-gara kepanasan, sama yang ketiga gara-gara ada sesuatu hal yang tidak berjalan sesuai dengan keinginanku. Yes. So I'm not saying ini pasti marah, tapi anytime I feel kayak, kok gue cranky sih, maksudnya dia tiba-tiba kayak, lu kenapa sih gitu, kayak berarti gue lagi cranky nih gitu kan. Jadi SOP ku itu adalah pertama, gue di ruangan panas apa dingin. Kalau gue di ruangan panas ya gue tinggal masuk ke ruangan dingin. Yes. And then let's see, udah solve atau belum. Terus yang kedua, oke, kalau gue udah masuk ke ruangan dingin tapi ternyata belum solve, apa yang bisa aku lakukan berikutnya? Oh makan kan, itu gampang gitu. Cek, jam berapa terakhir gue makan gitu kan. Oh udah lebih dari 6 jam, oh pantes nih gue lapar, gue cranky gitu kan. Jadi aku juga bisa bilang, sayang aku cranky, aku lapar, ayo makan dulu gitu kan. Jadi akhirnya aku gak harus kayak marah-marah dan banting-banting gitu. Tapi kalau dua ini dilakuin tetap nggak bisa, baru akhirnya ada yang terakhir dong. Oh, there's something wrong. Ada yang sesuatu hal yang tidak berjalan sesuai dengan keinginanku gitu. Dan akhirnya baru tuh quotes-unquotes kayak di-combine pakai ya let's say stoikisme lah ataupun apapun lah. Kan mungkin setiap orang punya approach yang berbeda-beda gitu kan. Sehingga akhirnya punya si manajemen itu. Yes. Tapi pertanyaannya nih Mas Oki, emang bener anger tuh di approach-nya adalah hanya dengan manajemen atau sebenarnya kan ada yang harus kita manage tuh apakah anger-nya atau reason-nya atau perilakunya atau apanya sih Mas? Oke.
Sebenarnya banyak banget yang harus dibenahi gitu ya. Karena kayak tadi di awal kita jelasin bahwa marah itu ada banyak faktor yang bikin orang tuh susah mengungkapkan kemarahan. Ya, ada faktor yang lebih ke psikologi, faktor individual, ada faktor yang lebih ke sosial, ada faktor yang agama juga gitu ya. Jadi tidak bisa cuma satu yang kita benahin gitu loh. Tidak bisa cuma satu yang kita benahin karena mau ngomong ke orang, ngajarin orang ke 1.000 orang gitu ya untuk lebih bisa marah, tapi ternyata 1 juta orang masih menganggap kemarahan itu adalah sesuatu yang tabu, jadinya susah juga. Karena bagaimanapun kita kan makhluk sosial gitu ya, kita pasti akan dipengaruhi oleh bagaimana ekspektasi, asumsi-asumsi yang dimiliki oleh masyarakat gitu ya. Jadi kalau menurutku yang pertama-tama harus dilakukan, we have to normalize anger. We have to normalize anger. Jangan ketika ada orang lagi marah, kita langsung, lu ngapain sih marah-marah? Nggak stoik lu ngapain sih marah-marah, kurang iman lu. Jangan langsung kita judge gitu ya. Kalau misalnya ada orang lagi marah, jangan langsung kita judge, give them time to process gitu ya. Dan kalau mereka sudah lebih tenang lagi gitu ya, ya coba aja ngobrol, kenapa marah. Itu yang jarang sekali dilakukan di masyarakat kita gitu. Kalau ada orang marah ditinggal. Ini kalau ada orang marah, jangan deket-deket lagi bad mood nih, jangan deket-deket lagi PMS nih gitu kan. Kita ngelihat ada orang cranky, ngelihat ada orang lagi moodnya kurang baik, ngelihat orang lagi mungkin marah, kita nggak berusaha untuk nyari tahu kenapa gitu marah. Jadi kitanya juga nggak berusaha nyari tahu, kitanya malah ngejudge gitu ya, ini orang emang suka marah-marah aja atau apa dan lain sebagainya, sehingga orang jadi nggak terbiasa. Ya, kita harus normalize anger gitu ya di berbagai level. Normalize buat diri kita sendiri dulu ya. Kalau kita merasa marah jangan langsung disangkal, tapi cari tahu ya kenapa kita marah dan apa yang kita inginkan, what we want out from it gitu ya. Apa yang ingin kita capai dari kemarahan ini. Dan juga ketika ada orang lain marah, ya jangan langsung kita anggap remeh kemarahannya, jangan langsung kita kabur gitu ya kemarahannya. Jadi harus tahu situasi dan kondisi juga kayak tadi gitu ya. Udah mulai belajar kapan saya marah, kapan sering cranky dan lain sebagainya, dan itu benar ya, ada faktor-faktor yang mungkin bisa bikin orang jadi lebih bad mood ya, secara emosinya jadi lebih negatif dibanding situasi-situasi tertentu gitu ya. Di Amerika lumayan lumrah yang namanya Alcoholic Anonymous, pertemuan Alcoholic Anonymous. Nah di sana ada salah satu aturan, sebelum lu minum alkohol pastiin lu nggak lagi di 4 kondisi. HALT namanya, pendekatan HALT. Lu nggak lagi hungry, lu nggak lagi angry, lu nggak lagi lonely, dan lu nggak lagi tired. Kalau lu lagi lapar, kalau lu lagi marah, kalau lu lagi merasa kesepian, atau lu lagi merasa capek, itu wajar banget lu jadi mencoba mencari pelampiasan gitu ya, minum alkohol lagi. Jadi selalu hindari untuk minum alkohol kalau lu lagi ada di 4 kondisi tersebut. Kalau ada di 4 kondisi tersebut, ya kondisinya yang dibenahin. Lu lagi lapar, ya coba cari makan, jangan malah ke alkohol. Lu lagi lonely, ya coba cari temen gitu loh. Jadi dicari penyebabnya itu apa, jadi orang bisa tahu juga apa yang harus dilakukan gitu. Jadi pertama-tama itu sih, we have to really normalize anger dulu. Jadi seringkali orang dan masyarakat tidak terbiasa untuk marah ya karena itu, dikit-dikit disangkal, dikit-dikit dianggap buruk, dikit-dikit dianggap sebuah keaiban. Jadinya orang juga malas kan akhirnya untuk mencoba untuk marah dengan lebih bijak dan lebih baik gitu. Jadi kayak mempersiapkan diri kita dan juga support system supaya si marah itu akhirnya bisa diolah dengan baik. Yes. Because otherwise, ya itu tadi, we slip it under the rug, tapi what happens next ya, dia cuma tertunda untuk akhirnya meledak, misalnya kayak gitu ya asumsinya. Yes. Kan. Oke, aku ada satu pertanyaan terakhir sebelum nanti ke Yasser. Aku punya asumsi. Yes. Dan aku nggak tahu if this is within your domain atau enggak. Ngomongin soal laki-laki tidak bercerita tapi dia tiba-tiba meledak misalnya kayak gitu ya. Dan belakangan ini nih kalau di sosmed kan kayaknya lagi rame ngomongin, correct me if I'm wrong, tapi aku nggak tahu datanya, tapi banyak cewek-cewek yang curhat ke aku, Kak kenapa sih cowok tuh avoidant banget gitu ya. Nah gue nggak tahu nih ada relatednya nggak antara avoidant attachment style dengan itu tadi, sebenarnya
lingkungan dan sosial kita tidak memberikan ruang untuk para pria-pria ini mengeksplor emosinya. Sehingga apa yang terjadi, asumsiku adalah ketika secara cultural kita tidak mempersiapkan tempat untuk pria menunjukkan emosinya dan mengolah emosinya secara sehat, apa yang terjadi? Ya makanya si orang-orang ini akhirnya avoiding gitu kan, avoiding the problem or even avoiding the emotions. Dan apa yang terjadi akhirnya ketika dekat sama cewek gitu kan, yang relatednya adalah ke relationship, ya ujung-ujungnya dia akan terbiasa dengan pola avoiding. Dan makanya mungkin banyak cewek yang curhat ke aku, kenapa sih cowok-cowok tuh avoiding? Gue gak tahu apakah benar datanya di Indonesia cowok-cowok tuh avoiding apa enggak. Tapi menurut Mas Oki, dan if it's within your domain, ada relatednya gak sih antara kita culturally tidak mempersilahkan pria khususnya untuk mengekspresikan emosinya dengan avoidant attachment style? Oke, sebenarnya risetnya udah banyak ya. Ada satu kalimat yang saya suka banget. Your relationship with yourself sets the tone of every relationship you will ever have. Jadi relasi kita dengan diri kita, ya, relasi yang kita miliki pada saat kita kecil, ya, khususnya dengan orang tua, gitu ya, dengan parenting style dan lain sebagainya, itu pasti akan mempengaruhi bagaimana relasi-relasi kita di masa depan dengan teman-teman kita, dengan pasangan kita, dengan rekan kerja dan lain sebagainya. Itu pasti berpengaruh, ya. Dan hari ini lagi ada bahasan yang menarik di Harian Kompas bahwa 20% anak-anak di Indonesia itu mengalami yang namanya fatherless. Ya, 20%. 1 dari 5 orang anak-anak kita itu tidak memiliki figur ayah. Ya, tidak memiliki figur ayah. Ya, jadi bayangin kalau misalnya anak laki-laki bahkan perempuan juga gitu ya, tidak punya role model, tidak punya role model gimana cara berkomunikasi dengan pasangan, gimana cara mengelola konflik, gimana cara macam-macam gitu ya. Nggak punya role modelnya. Jadi mereka punya skemanya dari mana gitu kalau mereka nggak pernah belajar itu di rumah. Di salah satu buku aku lupa lagi judulnya, ada Things You Wish Your Parents Had Read, dan ya itulah, inget covernya tapi lupa ini judul dan penulisnya. Dia bilang bahwa bagaimana anak-anak melihat orang tua mereka berkonflik itu sangat mempengaruhi kemampuan mereka berkonflik nantinya. Jadi justru when every conflict is avoided, intimacy is avoided as well. Nice. Ya. When conflict is avoided, intimacy is avoided as well. Ketika orang tuanya nggak pernah berkonflik, nggak pernah berargumen di depan anak-anaknya, itu yang sering kali dilakukan kan. Udah kita di kamar aja kalau berantem, atau jangan di depan anak-anak gitu. Tapi ternyata ya berdasarkan riset, ketika anak-anak ini ngelihat bagaimana orang tua mereka berbeda pandangan, berbeda argumen, tapi bisa resolving itu dengan baik, di situ anak-anak belajar, oh ternyata konflik bukan sesuatu yang harus dihindarin ya. Ternyata biasa beda pendapat. Ternyata kalau ada hal yang bikin kita marah, hal yang bikin kita nggak suka, kecewa sama pasangan, ya diungkapin aja, tapi terus dibicarain, terus dicari solusinya gitu loh. Jadi itu berpengaruh banget pasti gimana kita belajar soal konflik pada saat kita masih kecil, pada saat kita masih remaja, itu pasti nantinya akan berpengaruh. Apakah kita jadi, kalau orang tua kita juga selalu avoidance gitu ya, tiap kali ada konflik, udahlah nggak usah dibahas gitu. Atau bapaknya tiba-tiba kabur, atau emaknya tiba-tiba main padel gitu, kalau lagi ada konflik, ya anaknya mau belajar dari mana soal konflik gitu. Jadi itu pasti berpengaruh gitu. Oke, silakan. Klinis sekali ya. Nggak klinis. Nggak klinis ya. Nggak klinis, justru it's biar teman-teman dengar dari science based kan, and social related gitu. Karena kalau kita ngomongin justru misalnya ke psikolog dewasa klinis, akan ada tendensi untuk ke praktek-praktek doang. Tapi what I want to understand culturally gitu kan. Karena ini related dengan pria di Indonesia yang selalu dibilang, cowok jangan nangis ya gitu. Apaan sih nangis gitu. Jadi kayak, makanya kayak gue rasa orang yang tepat. Kalau aku boleh nambah dikit, mungkin juga nggak semuanya, tapi aku coba mewakili. Mungkin aku juga ada tendensi dulu ya, aku avoidant juga gitu. Tapi kalau aku refleksin sedikit, itu salah satu bentuk kita nggak mau bikin orang ketular sama bad vibe kita gitu. Kadang-kadang tuh kita mikir kayak, aduh, gue mau selesain ini gue sendiri gitu kan. Tapi kayak dikejar-kejar, kamu kenapa? Oke, bentar ya, aku cari waktu dulu ya gitu. Tapi mungkin kadang-kadang diartikan kayak
avoidant gitu. Tapi ya mungkin nanti ada porsinya sendiri-sendiri tuh, atau apakah kalau setiap ini kabur mulu gitu kan. Itu kan pasti ada porsinya ya. Tapi selama porsinya adalah balik lagi ke diri masing-masing, porsinya adalah kayak oke, gue mau mengolah ini dulu biar gue nggak merugikan orang sekitar. Abis itu dengan porsi yang pas gitu, terus balik lagi gitu kan untuk nyelesain masalahnya gitu, bukan cuman buat menem doang. Nah itu aku rasa masih aman sih, iya gak sih? Yes. Ya Kan kita semua sudah terbiasa dengan love language ya. Ada cara untuk mengungkapkan rasa sayang. Itu ada yang beda-beda. Mungkin kita juga punya anger language ya, yang masing-masing orang beda cara untuk mengungkapkan dan menyalurkan kemarahannya. Ada yang maunya langsung dibicarain, gitu ya. Ada yang mau take some time dulu. Ya wajar, setiap orang mungkin bisa beda-beda. Gue nggak mau langsung bahas sekarang, gue mau proses sendiri dulu. Nanti malam kita bahas atau besok kita omongin ini. Kan bukan berarti dia menghindari atau nggak mau bahas masalahnya kan, tapi lebih ke caranya aja yang mungkin berbeda. Jadi sama seperti love language, mungkin kita juga punya anger language kita ya. Ini perlu banyak riset dulu ya. Saya bukan ahlinya di sini, tapi saya rasa itu hal yang masuk akal, hal yang wajar gitu ya. Setiap orang punya cara yang berbeda untuk mengungkapkan kemarahan. Yang penting selama itu dibicarakan. Ya, ada satu buku yang menarik, judulnya Connect. Penulisnya Robert Bradford sama siapa gitu ya. Ini berasal dari salah satu kelas, aku lupa di Yale atau di Harvard. Gimana cara build relationship, how to connect with other people. Itu makanya judul bukunya Connect. Nah dia bilang salah satu yang sering dilakukan adalah we tend to let the pinch become the punch. We tend to let the pinch become the punch. Pinch juga. Yes, yang harusnya selesai dengan dicubit masalah yang kecil, kita diemin, kita nggak bahas, kita diemin, kita lewatin gitu aja sampai akhirnya masalahnya jadi besar, terakumulasi, akhirnya harus jadi punch, saling punch gitu kan, udah bukan saling pinch lagi gitu loh. Jadi ketika ada masalah, mumpung dia masih kecil, ya dibahas lah, itu jangan dipendem, udahlah nggak usah dibahas, udahlah nggak usah dibahas. Tiba-tiba ketika ribut, wah masalah 5 tahun yang lalu dibahas ya, ke semua hal-hal yang bikin kecewa 10 tahun dibahas. Kamu kan tahun 97 7 Januari 1997 kamu ngomong ini ke aku gini. Ya kayak gitulah. Jadi kita tidak terbiasa untuk mengkomunikasikan berkonflik dengan sehat gitu ya. Kalau ada sesuatu yang bikin kita marah, sesuatu yang bikin kita kecewa, mumpung dia masih kecil, ya diberesin gitu loh. Ini sering kali terjadi di masyarakat kita. Misalnya di sebuah daerah yang tadinya tertata dengan baik, tiba-tiba ada satu yang bangun rumah liar, bangun bedeng liar, tapi nggak buru-buru diberesin. Akhirnya satu jalan jadi bedeng liar semua kan. Akhirnya jadi susah. Mau digusur jadi masalah sosial, jadi konflik, jadi tawuran dan lain sebagainya. Jadi ketika ada masalah, mumpung dia masih kecil, mumpung dia masih bentuknya pinch, ya itu harusnya diberesin. Gitu. Dan kan ada banyak teknik-tekniknya, mungkin lebih tahu lah pasti dari saya untuk gimana sih caranya berkonflik dengan sehat dengan pasangan. Kita bisa menggunakan iMessage gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu ya udah fokus di elu aja. I feel this. Ya, jadi jangan kamu soalnya nggak pernah peduli sama aku gitu. Jangan masuk ke ranah orang. Omongin aja apa yang lo rasain. Gitu. Omongin aja apa yang lo rasain. Aku merasa kecewa karena bla bla bla. Aku merasa sedih karena bla bla bla. Aku merasa diremehkan karena bla bla bla. Tapi jangan langsung menuduh atau berasumsi karena kamu nggak pernah menghargain aku sih, karena kamu nggak suka sih sama orang tua aku gitu. Jadi iMessage, selalu menggunakan iMessage, what I want and what I feel gitu. Jadi kalau kamu mau tahu your conflict resolution style, cek di ranum.co.id. Kita masuk. Kita punya namanya Ranum Resolution. Gitu. Jadi program buat kita tahu conflict management style kita, terus nanti kita sandingkan dengan psikolog dan nanti bisa coaching sama coach Anies juga gitu. Nice. Jadi cek ranum.co.id. Iya, buat yang masih bingung ya, buat kan kita mau mencoba membantu. Betul. Okay. Nah, kan dirimu cukup bersuara di sosial media gitu kan. Ya selalu ada ingredients untuk marah di negara ini ya gitu. Selalu ada reason lah, setiap hari ada aja. Alhamdulillah gitu. Ya. Jadi bahan. Ya, marah entah pada sebuah kebodohan gitu kan, kayak ngomongin nyerahin ke takdir doang gitu kan, atau sistem yang kayak gimana gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang tuh kayak gimana kita tahu marah kita purposeful
bukan cuman pelampiasan. Oke, kalau aku biasa cari tahu dulu yang bikin aku marah itu apa biasanya. Apa value yang mungkin terlanggar, apa prinsip yang gak sesuai dengan prinsip aku gitu ya. Apa hal yang harusnya ideal tapi kok gak terjadi gitu ya. Itunya dulu aku cari tahu. Dan fokus ke menyelesaikan masalah atau fokus ngebahas masalahnya, bukan pribadi orangnya. Ya, seringkali orang fokus ke pribadi orangnya. Ada pejabat ini, ya udah kita maki-maki aja pejabatnya. Ada pejabat yang ngomong ini, ya kita hina-hina aja pejabatnya. Kita bikin malu dia dan keluarganya gitu ya. Nah, aku berusaha untuk tidak melakukan itu. Tapi fokus ke masalahnya. Oke, ini ada bangunan ibadah yang rubuh dan ada banyak korban jiwa. Apa yang salah ya di sini? Apa kira-kira akar masalahnya? Ya udah kita coba bahas, fokus di akar masalah dan gimana supaya ini nggak terulang lagi gitu ke depannya. Fokusnya selalu di situ, bukan untuk menyalahkan, blaming, bukan untuk bikin ini jadi serangan personal ke individu. Jadi mungkin itu yang bikin marahnya jadi lebih purposeful. Pertama tahu dulu alasan marahnya itu apa. Kedua, apa sih yang ingin dicapai dari sini? Apakah ingin raising awareness kah? Apakah ingin mencoba mencari solusi kah, mencoba kasih masukan kah, itu. Jadi kalau udah tahu tujuannya ke sana, ya udah kita arahkan kemarahannya ke situ. Ya karena amarah itu sumber energi yang luar biasa sih menurutku. Di bukunya The Good Anger itu dia bilang love is the reason we defend something, but anger is the propulsion for us to do so. Jadi kita butuh rasa cinta untuk melindungi sesuatu, tapi kadang kita juga butuh rasa marah supaya bergerak dengan segala untuk do action. Betul, buat bisa punya actionnya gitu. Jadi dua-duanya nih saling melengkapi sebenarnya. Jadi aku kasih istilahnya itu PLTN, pembangkit listrik tenaga ngamuk. Lucu banget lagi. Ya, jadi marah itu kayak PLTN gitu ya buat kita. Kita bisa karena marah jadi melakukan sesuatu yang sangat positif, tapi juga bisa sangat negatif kalau misalnya tidak diarahkan dengan baik. Aku pernah baca beberapa artikel di Amerika Serikat, ada seorang ibu-ibu yang putri remajanya ditabrak, kena kecelakaan karena drunk driving, karena pengemudinya sambil mabok, nabrak putri remajanya sampai akhirnya meninggal. Nah, kemarahan itu kemudian diolah untuk menyasar perbaikan regulasi supaya orang kalau beli alkohol usianya dinaikkan, supaya orang kalau ada yang drunk driver gitu ya itu hukumannya diperberat dan lain sebagainya. Karena dia ngerasain sendiri pada saat anaknya itu kecelakaan, cuma dikasih hukuman beberapa bulan doang pelakunya, padahal anaknya meninggal loh. Anaknya meninggal, hukuman si drunk drivernya cuma beberapa bulan, abis itu dia boleh nyetir lagi. Jadi dia terus mengadvokasi, dia gedor semua pintu, diajak orang tua lain supaya peduli sama isu ini supaya nggak ada korban lagi gitu ya. Dan akhirnya banyak sekali regulasi-regulasi baik di tingkat negara bagian maupun di tingkat federal yang akhirnya bisa terwujud karena kemarahan dari seorang ibu ini. Gitu. Atau seorang ayah, ada juga aku pernah baca seorang dokter, dia nggak sengaja lagi parkir mobilnya, dia nabrak anaknya sendiri dan meninggal. Itu kejadiannya sudah berapa puluh tahun yang lalu. Sama seperti ibu itu, dia mengolah kemarahannya ini tapi dengan purpose. Gue gak mau ini terjadi ke orang lain. Gue gak mau ini terjadi di keluarga manapun karena ini sakitnya luar biasa. Ya, karena dia gak tahu dia lagi mundurin mobil, ternyata ada anaknya di garasinya dan ternyata tertabrak lalu meninggal. Dia push regulasi supaya semua mobil kalau mundur ada kamera. Akhirnya sekarang semua mobil udah ada kameranya. Jadi dia push itu, dia bikin itu sebagai purpose gimana supaya kemarahan ini nggak berhenti di gua aja tapi bisa mencapai sesuatu yang positif. Ya ada banyak sekali lah contoh-contoh orang mengolah kemarahan ini menjadi sesuatu yang positif. Ada yang sampai belah gunung buat nganter istrinya. Oke. Jadi nggak apa-apa aku potong. Silakan. Oke. Menarik. Ada jadi I don't know India, Nepal, Bhutan kan pegunungan. Jadi istrinya sakit gitu. Terus
Ini rumahnya, ini gunung, gitu kan, ini rumah sakitnya. Jadi mobilnya harus jauh, gitu. Akhirnya meninggal di jalan. Iya. Terus Kayaknya pernah dengar deh. ini digali sendiri Yes. itu, dibelah gunung biar dekat ke rumah sakit. Iya, biar orang lain nggak mengalami hal yang sama. Gitu. Jadi selama kita tahu purpose dari kemarahan kita apa, itu bisa jadi energi yang luar biasa. Gitu. Dan di sejarah juga ada banyak banget dulu Nelson Mandela, dia marah terhadap diskriminasi, apartheid dan lain sebagainya. Dia sampai masuk penjara 27 tahun, tapi akhirnya tercapai, kan dihentikan aturan-aturan yang rasis, aturan-aturan apartheid itu dan akhirnya tercapai. Mahatma Gandhi juga ketika masa penjajahan Inggris di India mulai ada aturan-aturan waktu itu mau bikin aturan soal garam ya di The Salt Act ya, aku lupa tahun berapa, tahun 30-an. Akhirnya dia bikin long march tuh. Dia bikin long march diikuti oleh jutaan orang, itu non violence kan, dia nggak bakar-bakar, dia nggak membunuh dan lain sebagainya. Dan meskipun butuh perjuangan panjang, akhirnya tercapai juga kan, penjajahnya akhirnya meninggalkan India dan akhirnya mencapai kemerdekaan dan lain sebagainya. Jadi Martin Luther King itu ya dengan pidatonya I Have a Dream, itu dia mengungkapkan kemarahan atas rasisme, hak-hak sipil warga minoritas kulit hitam di Amerika Serikat yang selama ini dianggap warga kelas kedua gitu ya, bahkan ada aturan-aturan segregasi, mau naik bis aja harus di belakang warga kulit hitam pada waktu itu ya di tahun 30-an. Dan kalau warga kulit putihnya makin banyak ya lu bahkan harus berdiri, harus ngasih tempat duduknya ke warga kulit putih, jadi berdiri aja di belakang udah. Itu toilet dibedakan, sekolah dibedakan, aturan-aturan segregasi ini. Dan lewat pidatonya itu dia ngajak semua orang, I have a dream bahwa suatu saat anak-anak kulit hitam, anak-anak kulit putih bisa bermain bersama. Suatu saat bekas budak dan bekas pemilik budak itu bisa ngebir bersama. Dia ungkapkan itu, dijelaskan visinya, dan akhirnya ya meskipun dia meninggal gitu ya, banyak visi-visinya yang pada akhirnya tercapai. Gitu. Jadi kemarahan itu bisa kita olah menjadi sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, sesuatu yang mengubah tatanan sosial ke arah yang lebih baik, tinggal gimana kita ngarahinnya aja gitu. Ini menarik sih Mas Oki, karena gini, kalau dari beberapa contoh ini yang aku dengar dari cerita kalian adalah orang yang cukup dewasa dan matang. Yep. Sehingga mereka akhirnya bisa memahami rasa amarah itu dan kemudian memproyeksikannya menjadi sebuah perilaku yang memang positif. Yep. Tapi kan butuh proses untuk sampai sana. Dan seringkali rasa amarah itu justru bibit-bibitnya itu kan muncul mungkin dari remaja, yang adults gitu kan. Dimana kita masih muda, energinya lagi berapi-api dengan hormon dan segala macam gitu kan. Tapi wisdomnya ini belum dapet gitu, ngerti gak sih? Kayak then I wonder gitu, if yang nonton podcast ini adalah anak-anak 20-an, gue punya tenaganya, gue tahu theoretically this is not good, atau misalnya kayak ini melanggar nilai-nilai yang gue value dan segala macam. Tapi at the same time butuh wisdom juga gitu untuk bisa nge-translate atau memproyeksikan rasa amarah itu menjadi sebuah perilaku yang memang tadi positif, sehat dan bermanfaat, intentional. Yes. So pertanyaannya adalah, kalau misalnya memang kita masih muda, tapi kita belum punya wisdomnya, maka bagaimana sih caranya kita untuk bisa tetap mengolah api amarah itu, si PL10 tadi gitu kan, gue udah ngamuk nih, gue pengen marah, tapi gue bisa mengolah itu tetap secara optimal gitu. Oke. Turn off social media and go to the real world. Itu paling gampangnya ya, paling merangkum gitu ya. Kenapa? Itu betul bahwa remaja belum memiliki kapasitas kognitif dan juga emosional yang sempurna. Ya, makanya secara hukum pun dibedakan peradilan anak, remaja itu dengan yang sudah dewasa, karena orang yang sudah dewasa dianggap lebih bisa berpikir dengan rasional, lebih bisa mempertanggungjawabkan kesalahan mereka. Tapi kalau anak-anak belum bisa, karena memang belum berkembang utuh sepenuhnya. Itu juga kenapa ada usia minimum untuk bisa nyetir, ya kan, untuk bisa minum alkohol, untuk bisa menikah, bahkan ada usia minimumnya. Karena itu secara teori psikologi memang sampai usia aku lupa 24-25 mungkin, usia 20-an
itu baru prefrontal cortex dan amigdalanya 27 berkembang, kalau nggak ya salah. 27 kalau nggak salah, berkembang secara sempurna, dan itu adalah bagian di otak kita yang meregulasi emosi, bagian yang bisa berpikir tentang konsekuensi, berpikir rasional dan lain sebagainya. Jadi memang remaja itu energinya banyak ya, tapi betul yang dibilang tadi, kurang mendapatkan wisdom, and social media made it worse, way worse Banget. gitu ya. Ada studi yang pernah dilakukan oleh Yale University, aku lupa tahun berapa, 2017 2018. Mereka menganalisa 12 juta tweet di Twitter. Waktu itu namanya masih Twitter gitu ya. Dan ternyata dari hasil analisa mereka, makin lama orang tweetnya itu makin negatif. Hal-hal yang ekstrim, hal-hal yang semakin negatif. Kenapa? Karena by design platform itu mengapresiate, platform itu mengencourage orang untuk mengeluarkan emosi-emosi negatifnya. Marah yang sampai meledak-ledak gitu ya, kemarahan yang jadi agresi, jadi kekerasan gitu ya, ngata-ngatain orang dan lain sebagainya. That's how the algorithm works. Semakin ekstrim, semakin memicu emosi-emosi negatif, malah semakin di-push sama algoritma. Ya, jadi ketika kita terlalu sering bergantung gitu ya, sehari-hari menghabiskan 7, 8, 9 jam di sosial media, ya kita juga jadi belajarnya hal-hal yang seperti itu. Ya algoritma akan nge-push ke kita. Ini dibahas di film, ada di Netflix dokumenter, aku lupa judulnya apa. Yang adolescence itu kan sih? Ya kalau itu kan fiksi. Ini ada lebih ke dokumenter how social media works gitu ya, aku lupa. Oh iya, kita nonton, kita tapi lupa. Iya ya kan, yang ada orang remaja, dia dapatnya kontennya ekstrim-ekstrim terus nih, makin lama makin ekstrim, dan dia pun akhirnya jadi melakukan kekerasan, ya kan, karena tujuan dari platform adalah bikin orang bertahan selama mungkin di platform tersebut, mau itu TikTok, mau itu Instagram, Twitter dan lain sebagainya. Dan gimana caranya? Kalau kita cuma ngasih konten yang biasa-biasa aja, orang akan bosen dan ya udah log out gitu ya. Tapi kalau dikasih konten-konten yang makin ekstrim, makin triggering gitu ya, bikin dia merasa tervalidasi semua pemikiran-pemikirannya, justru itu jadi semakin disukai, bikin orang bertahan semakin lama. Itu juga dibahas di adolescence kan sebenarnya. Kok si Jamie jadi gini sejak gua kasih komputer ya kayaknya ya. Ya kan, bapaknya gitu. Bapaknya juga kan sempat curhat, gua tuh cuma mau belajar nge-gym, self improvement gitu. Tapi kok malah dikasih konten-konten yang toxic masculinity dan lain sebagainya gitu ya. Itu terjadi karena sosial media bekerjanya dengan seperti itu. Makanya untuk remaja, log out, kurangin waktu di sosial media, karena itu cuma akan ngajarin kita nggak akan dapat wisdom. Susah sekali untuk bisa dapat wisdom di sosial media. Bacalah buku, ya ikutlah aktivitas-aktivitas ekskul, olahraga, bela diri dan lain sebagainya. Bergaullah dengan banyak orang, dan dari sana bisa dapat banyak wisdom. Baca buku sejarah, ya baca buku gimana dulu bapak-bapak bangsa gitu ya, Soekarno, Hatta dan lain sebagainya. Itu dari usia 20-an loh, dari usia belasan 20-an udah mulai melakukan sesuatu, melakukan hal-hal yang positif gitu. Jadi kalau kita menjadikan sosial media sebagai satu-satunya sumber informasi dan bagaimana kita memahami dunia, jadinya kita memiliki skewed understanding about the world. Jadi untuk remaja itu sih yang bisa aku saranin, kurangin sosial media, go back to the real world, banyak baca buku. Oke, aku punya satu pendalaman lagi, dan ini terkoneksi dengan apa yang kamu mention di awal Mas, bahwa bedakan antara marah, agresi dan juga violence. Oke, let's say yang nonton di sini adalah kebanyakan audiens kita memang masih 20s ya, early 20s, mid 20s sampai yang 40s pun juga ada. So let's help them to make a rule untuk tidak agresi dan tidak violence, gitu kan? Karena it's much easier kayak untuk bilang kayak oke, jangan marah, oke, tapi kita kadang nggak tahu gitu kan gimana ngebedain marah, agresi dan violence. So ada kayak semacam rules atau tips and trick nggak sih, kayak agresi itu bentuknya seperti apa dan kita jangan gimana supaya tidak jadi agresi itu, juga violence seperti itu. Karena yang sering terjadi tuh kayak in some stories
belum tentu menggambarkan semuanya ya, tapi there are stories kayak gini. Dia marah, kemudian ya tadi dia banting-banting segala macam, dia menyakitiku sampai akhirnya unfortunately makanya ada KDRT. Gitu kan? Artinya adalah ketidakmampuan seseorang untuk mungkin mengolah amarahnya berubah menjadi agresi dan juga violent. So, kalau misalnya memang marah itu sehat dan sebenarnya dia bisa diproyeksikan menjadi sesuatu yang optimis, itu kan PR kita cari tahu yang mana yang works. Tapi jangan jadi agresi dan jangan jadi violent. Nah, berarti jangan agresi dan jangan violent tuh bentuknya kayak gimana sih? Oke. Kalau aku klasifikasiin anger ini ada 3 jenis kalau aku, ya. Pertama adalah the worst anger. The worst kind of anger. Gitu ya. Kemarahan yang paling terburuk yaitu ketika itu menjadi kekerasan ke luar. Kekerasan ke pihak-pihak lain gitu ya. Entah kita banting-banting, pukul-pukul, kita ngebakar sesuatu, kita ngebom sekolah misalnya ya, atau school shooting ya di Amerika Serikat ini sering sekali terjadi. Itu adalah the worst kind of anger. Menurutku ketika kita melampiaskan itu ke orang-orang lain yang mungkin bahkan nggak tahu ya masalahnya apa, orang-orang yang bahkan innocent, itu the worst kind of anger ya, itu yang lumayan sering muncul lah di media sosial, the worst kind of anger. Nah yang kedua menurutku the bad kind of anger, not really the worst tapi juga nggak baik-baik amat, the bad kind of anger itu ketika we destroy ourselves from within. Ketika kita nggak pernah ya berusaha untuk memahami amarah kita, ketika kita nggak pernah untuk mencoba mencari akar masalahnya apa yang ingin saya capai dari kemarahan saya, dikit-dikit disangkal, dikit-dikit dianggap udahlah nanti juga hilang, nggak pernah diekspresikan sama sekali, nggak pernah dipahami gitu ya, itu juga the bad kind of anger karena it kills us slowly from within. Yang tadi dijelasin ya, kita bisa kena banyak penyakit dan lain sebagainya. It's the bad kind of anger. Nah yang ketiga nih yang menurutku yang harus kita jadikan target gitu ya, I want this kind of anger, the good kind of anger ya, ketika kita bisa secara bisa terbiasa gitu ya untuk memahami marah itu apa. Ketika kita lagi marah ya kita nggak usah langsung merasa anxious, kita langsung aduh nih gue lagi kenapa ya, aduh jangan nih nggak bagus gitu ya. Jadi normalize aja, anggap aja itu sesuatu yang normal, kayak kita ditinggal orang kita sayang terus kita sedih, itu normal kan. Nggak kan ada orang bilang ngapain sih lu sedih, cuma ditinggal meninggal doang. Nggak mungkin kan ada orang ngomong kayak gitu. Sebenarnya marah juga sama aja, pasti ada alasannya kenapa kita marah. Nah itu yang harus digali, apa alasannya kenapa kita marah, sehingga kita tahu bagaimana cara melampiaskannya dengan lebih sehat, tidak melukai orang lain, baik agresi dan kekerasan fisik ataupun kata-kata yang mungkin melukai gitu ya. Itu the worst kind of anger juga, atau melukai diri sendiri perlahan ya, dari dalam. Nah itu the bad kind of anger. Jadi gimana supaya kita bisa melampiaskan kemarahan-kemarahan ini dengan lebih produktif, tidak destruktif gitu ya. Gimana cara praktisnya? Macam-macam ya. Kita bisa mungkin melampiaskannya lewat menulis. Kita tulis apa yang bikin kita marah, diary gitu ya, kita tulis. Orang banyak yang nulis apa hal-hal yang mereka makan kok sekarang, apa hal-hal yang mereka makan, berapa kalorinya dan lain sebagainya, biar tahu ini mereka gimana, diet mereka gimana. Ya kenapa nggak coba dituliskan gitu ya? Apa sih yang sebenarnya bikin kita marah ya, bikinlah tulis itu di dalam diary, sehingga kita bisa lebih memahami, understand. Mungkin nanti kita jadi tahu, oh ternyata ada polanya nih, kalau gue lagi kepanasan gue jadi lebih sering marah, atau kalau gue lagi deket-deket sama siapa gitu ya, orang tertentu, gue jadi lebih sering marah. Jadi jangan-jangan kita jadi lebih paham nih gitu ya, dan jangan langsung melampiaskan dengan destruktif ya, selalu itu jadikan opsi terakhir. Kecuali misalnya kita lagi di angkutan umum, tiba-tiba ada yang melakukan pelecehan, nah itu kita harus langsung pilih opsi yang self defense yang mungkin bisa memicu perhatian banyak orang gitu ya, kita tampar, kita teriakin dan lain sebagainya, itu silakan kalau udah tindakannya adalah kriminal. Tapi kalau cuma salah paham, orang nggak sengaja senggol di jalanan, ya masa sih kita harus langsung pukul kepalanya, kan enggak ya. Jadi biasakan untuk mengekspresikan dan mengkomunikasikannya ya, dan mengkomunikasikannya. Seringkali kita tidak diajarkan sama sekali, bahkan oleh sekolah, oleh orang tua kita, gimana sih cara mengkomunikasikan kalau lagi marah
gitu. Jadi ya komunikasiin kenapa marah gitu ya, apa yang ingin dicapai, kenapa sampai marah, aku marah. Anak-anak tuh biasanya jujur banget ya, anak-anak usia 5 tahun ke atas kalau mereka marah mereka bakal ngomong, aku marah karena papa lebih perhatiin mama gitu, aku marah papa lebih sayang sama adik gitu. Ya udah, dibiasakan itu. Jangan kalau tiap kali anak lagi marah, remaja lagi marah, kita nggak memberikan ruang untuk mendengar gitu. Jadi mungkin itu beberapa hal yang bisa dilakukan gitu. Aku jadi teringat ada satu konten di sosial media. Inilah bijaknya kita harus memilah dan memilih ya konten seperti apa. Kita bukan di bioskop. Oh iya. Iya, tapi anyway, jadi menariknya dia bilang gini, dia seorang terapis cewek di luar negeri, konteksnya kayaknya Amerika atau Eropa gitu. Dia bilang bahwa sometimes ketika kita menghadapi sebuah masalah atau kesulitan, kita nggak harus langsung tahu jawabannya gitu. Tapi yang dia ingat adalah bagaimana dia diperlakukan oleh ayahnya ketika dari kecil itu dia mencoba untuk mengekspresikan rasa marah, kecewa, sedih dan apapun itu. Yes. And the father said, I'm glad you told me this gitu. Terus aku tuh pas baca tuh kayak jujur gue nangis sih gitu. Kenapa gue nangis? Karena kayak hampir nggak pernah ada orang di sekeliling aku gitu ya yang pernah bilang I'm glad you told me this. Terus kayak kalau gue juga mau gitu loh, ada orang yang ngomong kayak gitu dan until my husband dengan caranya dia sendiri. Tapi anyway, Halus banget. Diplomatis. relationship management Halus. gitu. Tapi dari situ terus aku berpikir gini, iya, such a privilege gitu, this person untuk dia bisa ngedapatin support system yang dia mau lagi ada apapun, dibilang I'm glad you told me this. Kayak sesimpel it connects them. They might not be able to find the solution, tapi setidaknya itu mendekatkan mereka dari sisi rasa. Dan akhirnya si terapis ini dia bilang, dan I still remember setiap gue cerita sama bokap gue, I always feel better. Start dari situ dulu. I don't have to find the solution, but I feel better, and for me that's enough. Dan itu yang dia coba bagiin, terus gue kayak ini inspiring sih gitu. Jadi di momen ini kayak even though kita mungkin berada dalam lingkungan yang belum tentu sehat, belum tentu suportif gitu, tapi why not let's try gitu kan. Kalau lo sebel dan marah karena nggak pernah ada orang yang nge-treat you well while you were angry, ayo gitu. Maksudnya let's set the environment mulai dari diri kita sendiri untuk mempersilahkan orang mengekspresikan rasanya. Dan harapannya gitu kan kita juga jadi bisa lebih gini, gantian dong, gue lagi butuh nih untuk didengerin. Kalau aku gitu ya, maksudnya gue gak mau ngandelin untuk dia tahu apa yang aku mau. So sometimes I ask him gitu kayak, sayang aku lagi bete, dengerin aku dong gitu loh. Jadi biar dia juga tahu what's happening within me, dan dia tahu urgensinya bahwa kenapa aku mau cerita sama dia gitu. Jadi kayak it's actually possible gitu untuk tidak destruktif ke orang lain dan tidak destruktif ke diri sendiri, ya adalah dengan memulai kita belajar untuk mendengar dulu kali ya, simpelnya mempersilahkan orang untuk mengekspresikannya. Mungkin pelan-pelan kita jadi finding our own language juga gitu loh untuk mengekspresikan itu, because otherwise ya akan jadi tadi pola yang terus begitu aja. Betul. Itu kejadian juga. I have a friend gitu ya, much more senior than me. Udah bapak-bapak mungkin udah 50-an, udah mau ke 60-an gitu ya. Tapi suatu ketika pas kita lagi meeting, dia baru aja selesai teleponan sama anaknya yang udah lagi kerja di UK, di Inggris gitu ya. Oh, habis telepon sama siapa om? Oh iya, anak perempuanku. Dia sekarang kalau ada apa-apa cerita sama aku. Hampir setiap hari kita pasti teleponan gitu. Kenapa? Karena dari kecil diajarkan untuk cerita dan gak pernah dijudge. Jadi temanku ini selalu berusaha untuk menjadi safe space-nya buat anak-anaknya. Dan itu sangat berdampak sampai sekarang. Anaknya percaya, dan apapun lagi ada masalah di kantor apa segala macam, curhat ke bapaknya jadinya gitu. Dan terbiasa untuk mengkomunikasikan, terbiasa untuk berdialog gitu ya dengan segala masalahnya. Dan ini yang mungkin kadang we don't have the privilege gitu ya. Jadi setuju, carilah safe space kita, itu bisa pasangan, bisa teman di komunitas, bisa mungkin bantuan profesional gitu. Tapi yang
sering kali orang lupa, jadilah safe space juga buat orang lain. Jadi jangan cuma nyari doang, ya lu sendiri udah jadi safe space belum buat orang lain. Orang nyaman nggak curhat sama lu, cerita sama lu, mengungkapkan kemarahannya ke lu. Kalau lu aja nggak pernah dengerin orang lain, ya gimana orang mau dengerin lu gitu ya. Dan aku lagi baca satu buku Super Communicator. Nah ini dibahas persis nih apa yang barusan kita bahas. Jadi seringkali conversation itu terbagi dalam 3 hal. Ya pertama soal mencari solusi, what is it about conversation. Yang kedua, how do we feel conversation. Nah ini orang seringkali nggak tahu dia tuh lagi ada di conversation yang mana. Seringkali istri lagi cerita ke suaminya, aku di kantor gini. Si suaminya ngira nih lagi cari solusi. Langsung dikasih, kamu tuh harusnya gini. Decision making langsung solusinya gini. Udah enggak, dia cuma perlu didengar doang. Lagi ingin mengungkapkan feelingnya aja. Nah ini akhirnya mismatch. Jadi in every conversation we have to know kita lagi ada di conversation yang mana. Apakah itu lagi what is it about, ya untuk cari solusi. Apakah itu what do we feel, untuk ya mengungkapkan emosi kita aja. Atau yang ketiga it's about identity. Ya kadang kita gosipin orang, kita ngejelasin kita siapa dan lain sebagainya. Jadi ada 3 jenis conversation, dan kalau kita bisa tahu kita lagi ada di conversation yang mana, itu bakal bisa bikin kita nge-match dengan lebih cepat dengan orang itu. Gitu. Jadi bapak-bapak kalau istrinya lagi curhat jangan langsung dikasih solusi gitu ya. Saya juga lama belajar soal ini, kan insting gitu ya. Ada orang cerita ya karena terbiasa untuk problem solver mungkin ya, mindsetnya oh ya harusnya gini. Ternyata bukan itu yang dicari. Itu yang dicari simply mau curhat, mau cerita lagi ada masalah sama rekan kerjanya di kantornya dan lain sebagainya. Ya udah kita dengerin aja. We can do simple paraphrasing gitu ya. Oh jadi kamu barusan habis dimarahin sama atasan misalnya, ya udah dengerin aja, nanti juga dia merasa plong sendiri. We don't always have to be the problem solver gitu. Apa yang membuat gini. Gimana ya, aku muncul dari mana? Sebenarnya tadi aku dari situ. Soalnya kan ini udah cukup ini ya, udah cukup jauh dan dalam gitu ya. Tapi sebenarnya ada satu yang aku perhatiin, ada satu habit yang nggak bagus menurut aku ya. Itu punya second account untuk maki-maki orang. Oh, oke. Itu bener, itu ngeset culture sosial media jadi toxic banget. Yep. Dan membuat diri lo juga jadi toxic. Yes. Dan yang melakukan itu juga jadi nggak sadar bahwa dia lagi meracuni diri dia sendiri. Karena dia nggak punya responsibility atas apa yang dia ucapkan gitu. Yep. Itu satu. 2, mungkin salah satu cara untuk antidot supaya kayak gimana kita bisa mengekspresikan marah. Mungkin aku main kayak reverse psychology kali. Coba latihan mengapresiasi orang juga. Yep. Gitu. Kalau misalnya ada yang bagus, apresiasi. Kalau dia seneng sama orang ini, gue seneng deh lo begini. Jadi anggapannya nggak harus ya oke, marah kayaknya level hard deh gitu ya. Gue level easy dulu deh, muji-muji orang gitu. Mujinya tapi bukan menjilat seperti BUMN ini, bukan gitu. Maaf. Lanjutkan. Bukan menjilat, tapi kayak memang latihan dulu yang mungkin lebih harmless kali ya gitu ya. Kan kalau muji orang kayak kamu cantik nih hari ini nih, kalau emang bener ngerasa gitu kan. Jadi akhirnya udah terbiasa mengkomunikasikan atau mengartikulasikan emosinya. Sehingga kalau udah terbiasa, mungkin yang bagian marah nih mungkin agak susah, jadi bisa lah bisa. Iya kan? Betul. It's called radical candor sebenarnya kan, kejujuran aja gitu kan. Kejujuran yang radikal, apapun yang kita rasakan yang kita sampaikan aja gitu ke lawan bicara kita. Dan setuju bahwa jangan tiap kali kita ngomong sesuatu yang negatif gitu ya. Orang kan pasti nanti lama-lama kayaknya gue salah mulu nih di depan dia gitu ya. Tapi ketika ada hal baik ya diapresiasi gitu ya. Ketika ada hal yang kurang baik dikritisi, kan sebenarnya sesederhana itu sebenarnya. Gimana cara kita membangun rapport, membangun relasi dengan orang lain harusnya gitu. Terus tadi second account. Nah
Aku kurang tahu ya, aku punya second account buat jualan. Tapi setuju bahwa it's not healthy karena kita berlindung di balik anonimitas. Kita jadi apalagi punya second account cuma buat maki-maki orang gitu ya, cuma buat melampiaskan sesuatu. Kalau akun lu akun private dan lu nulis puisi atau diary gitu, ya silahkan. Jadi lu bikin second account biar nggak ada yang baca. Gitu ya. Itu mungkin silahkan. Tapi kalau lu melampiaskan itu buat maki-maki orang lain, it's not healthy sebenarnya. Lu jadi tahu bahwa you can do it without any consequences, gitu kan? Lu jadi nggak belajar untuk meregulasi emosi dan juga belum lagi dampaknya ke orang itu. Gitu ya. Online bullying is very very bad, gitu ya, very harmful. Orang bisa jadi benci sama dirinya sendiri, orang bisa jadi stres, depresi, bahkan bisa sampai suicide gitu ya karena online bullying. So please do not contribute ya, jangan berpartisipasi di kultur yang seperti itu. Dan juga banyak penelitian yang sudah bilang bahwa melampiaskan emosi dengan, sekarang ada yang namanya rage room. Rage room. Oke. Lu pukul-pukul apalah barang-barang sampai pecah-pecahin itu, it's not really helpful. Ya, nggak ada dampak jangka panjangnya. Lu cuma stress release di momen itu aja. Lu nggak belajar gimana meregulasi emosi dengan baik, gimana mengungkapkan kemarahan, kekecewaan dengan lebih bijak, itu nggak ada dampaknya. Jadi kita malah lebih terbiasa untuk berpikir, oh violence is normal, gitu ya. Kita malah jadi menormalisasi kekerasan, bukannya menormalisasi amarah yang kita rasakan. Jadi setuju, punya kebiasaan seperti itu nggak bijak dan ada banyak sekali nanti dampak-dampak jangka panjangnya yang mungkin nggak akan langsung kita rasakan sekarang, tapi nanti baru terasa. Jadi kalau punya second account cuma mau nuangin kreativitas atau nulis diary, nggak ada orang yang kita lukai, silakan. Tapi kalau itu dijadikan tameng untuk berlindung, kita nyakitin orang lain, nah, jangan. Karena itu sebenarnya rugi buat diri dia sendiri juga yang ngelakuin, bukan cuman kayak syukurin lo gua bully tapi gua enggak, itu membuat lo menjadi. Yes, it's like you're drinking poison aja. You're drinking poison but expecting other people to die. Gitu kan nggak make sense. Oke. So I think we already covered everything about anger gitu kan, mulai dari fondasinya menurut kita gitu ya, what is anger, bedanya sama agresi dan violence menurut Mas Oki, and then juga related dengan conflict management itself gitu, baik secara sosial maupun secara relationship gitu, sampai konteks yang lebih sosial gitu, which is bersosial media, if kita anak 20-an, how we manage all of this gitu kan. Aku rasa ini bisa menjadi edukasi yang baik buat kita belajar tadi gitu ya, tidak menjadikan rasa amarah sebagai sesuatu yang tabu. Tapi gimana kita mulai bisa memahami, menerima, mengekspresikan, dan mulai mencari manajemen emosi seperti apa yang memang cocok untuk diri kita sendiri gitu. So kalau teman-teman sebelum kamu masuk ke dalam relationship, balik lagi kita pengen nekenin find yourself, found your mate. Karena dengan kamu jadi mengenali dirimu lebih dalam, salah satunya adalah tadi, what triggers you gitu kan. Dan kamu jadi lebih mudah gitu loh untuk cari solusinya dan bermanage konflik. So, itu dulu dari kita, Mas Oki. Terima kasih sekali lagi sudah mau sharing. Terima kasih. Banyak banget yang udah kita dapetin. Sampai jumpa di Sapio Patu berikutnya. Bye-bye. Bye.